Nama gua tuh sebenarnya Randy Syahala Maftuh. Oh, Syahala Maftuh. Bukan Randy Pauline Bacas sebenarnya, cuma Bacas. Itu di nama lu itu marga juga apa? Gimana sih? marga dong, jelas. Itu tapi kan identik dengan maaf nih, non muslim kan? Iya non muslim. Welcome to the podcast. Come back to me. Akhirnya gue bisa balik lagi di channel gue ini. Tapi gue di sini kayaknya beda konten ya kan. Sekarang ya lo lihat aja di belakang tuh. Gue akan sekarang beralih bukan musik ya kan, menjadi ke podcast. Sini tamu pertama gue ya teman gue sendiri sih sebenarnya, teman kecil, tapi gue mau ngulik-ngulik lagi nih kehidupan dia. Sini ada Randy Pauline Bacas, kecas. Mantai banget si Randy. Gimana kabar lu, Ren? Kabar baik. Aduh. Ya. Gimana ini? Dibuat baik-baik aja sih. Iya lah, emang kita harus selalu baik dan sehat. Jadi ngapain aja enak kan? Iyalah. Gimana, Ren? Rasanya nih udah hampir 4 bulan ya di rumah. Maret. Dari sampai Maret kan? sekarang Hampir iya, 4 kan? bulan ya? Hampir 4 bulan kan? Iya. Gimana tuh? Ya, masih diomongin lah. Stres Kayaknya ya? nggak gue doang yang ngerasain Iya, sih. pasti lah. Makanya kita Ya. nggak boleh egois gitu kan? Pikirin aja sendiri. Di apa ya? Di selain kita pasti ada yang lebih susah lagi, nggak mungkin nggak ada. Itu jadi ya positif aja lah ya enggak. Semoga cepat berlalu dan ada pengganti lagi kerjaan yang Amin. Ya emang si Randy ini gue udah lama banget nggak ngobrol ya segitu doang kan ya kan, kita mah jarang ketemu semenjak kerja juga, pandemi juga jarang ketemu kan. Lo yang jarang nemuin ya? Oh iya bener juga sih. Ya sibuk lah ini dekor Oke. capek juga Ren. Iya, gua paham. Terus lu selama 4 bulan nih apa aja di rumah yang lo lakuin? Main PB lah, ngapain lah? Ya, balik lagi itu zaman gue dulu pernah main zaman SMA SMP ya. 2009 2009 ya apa? 2009 2010. Iya kan SMA juga masih main kan gue ya? Masih. Masih Ya main. 2010. Jangan-jangan di warnet PM lu kalau pernah PM lu gokil. Itu anak-anak 90-an tahu, kalau 2000 kayaknya nggak ada. Kayaknya udah pada punya PC di rumah, itu kayak kurang gimana gitu Ya, ya. kurang momen. Iya. Momen sih kalau gua. Kurang banget. Dulu kayaknya apa sih? Punya klan apa sih namanya dulu kita? Klan Eclipse anjir dulu. Pertama ya? Eclipse pertama. Pertama kan itu ya. Kedua lo lanjut, gua kagak. Gua Iya. skip. Lu kan enggak yang terakhir. Lo friendship. Oh, sama si Mas Nova. Iya, gua udah enggak. Oh, itu Gua lama itu udah terakhir enggak tuh gua. itu Gua skip duluan. klan SG itu mantep banget tuh asli. Gua skip duluan gua. Gua kaku banget nggak bisa tuh sekarang main lagi. Gua malah yang masih lanjut. PUBG, kalau gua sekarang PUBG. PUBG. Ada anak PUBG di sana, di sini, di sana, di Marake, di mana-mana. Ya pasti ada lah, nggak mungkin. Tapi tetap aja gue heran yang trending tuh kenapa selalu Mobile Legend. Di Play Store setiap gue buka game Mobile Legend paling atas. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak, tapi kayaknya masih trending satu tuh Mobile Legend kan. Apapun itu ya game pokoknya dah Soalnya Mobile Legend kalau menurut gua kayaknya dia cuma sih, gue juga nggak yang terlalu banget ngulik game handphone. Sebenarnya gua nggak terlalu suka sama game yang nggak di tempatnya deh, kayak gitu. Kayak misalnya main PS ya, gua gamenya harus di PS gitu. Kalau gue sih orangnya gitu. Cuma kalau menurut gua kayaknya kenapa Mobile Legend dia masih yang trending? Mungkin dia yang model kayak dia cuman di handphone dia doang kali ya. Kalau PUBG kan masih ada ya banyak kayak Free PUBG kan Fire, ya itu. ada Crossfire. Tapi lu pernah coba main? PUBG Enggak, Mobile Legend. Mobile Legend nggak sama sekali gue. Justru PUBG gue main itu 2 match gue uninstall. Iya sama gua. Tapi gua pernah kali 2 install Nggak bisa, sama aja gua nggak bisa gua uninstall terus. Ya buat teman-teman kalau ada yang merasa pro player ya boleh kali ya. Ini ajarin gua main. Karena gue berangkatnya dari PB kali ya. Ya iya, makanya gua juga dari PB ke PUBG rata-rata. Orang Iya. PB pasti rata-rata ke PUBG kalau enggak ke FF. Pasti kedua Gue berangkatnya dari PB, kena PUBG atau Lu Free pegangan Fire nggak bisa.
Ngapain? Lu bagel itu utek-utekin lu. Kirain nih, apa harus ngapain sih? Selain game tuh ngapain lu di rumah tuh ketawa orang ditanya juga. Main lah. Main apaan? Enggak, kan itu main. PB itu kan main juga kan main game selain Main game ya lu udah. bantuin orang tua apa ngapain gitu. Ya bantuin mah bantuin sih. Iya pasti. Cuma ya udah gitu-gitu doang. Lu anak berapa sih? Gua ketiga. 3 ya? Gua ketiga. 4 ya? Dari berempat. 4. Yang satu cewek. Abang gua dulu. Oh iya, Abang, lu empok, cowok. gua, Empok lu adik nggak gua. di sini ya? Empok gua di Malang. Masih. Kamu kan kuliah kerja. Gawe sekarang. Berarti siapa yang masih gawe nih di saudara-saudara lu? Adik gua doang tinggal. Buset. Adik lu jadi ini andong apa? Tulang punggung sementara. Tulang Enggak juga? punggung ya bisa. Bisa kan Iya, sementara bisa ya kan? sementara. Gantiin lu yang lagi nggak kerja gitu kan. Gua mau nanya lagi nih. Kan nama lu tuh Randy Pauline Bacas. Nah, gue sempet lihat nih di lu kalau Ntar orang dulu. Depok. Ntar Apa dulu. tuh? Nama gua Randy Pauline Bacas tahun berapa, Pak? Iya, itu dia tuh. Lu kok maksud gua ijazah beda, KTP beda, itu nama lu tuh yang asli sebenarnya apa? Randy Pauline Bacas apa Randy Syahalamaftu ya? Gua klarifikasi Iya, di sini aja kali. boleh. Nama gua tuh sebenarnya Randy Syahalamaftu. Oh, Syahalamaftu. Bukan Randy Pauline Bacas sebenarnya. Cuma karena memang apa ya, kayak bokap gua menginginkan itu namanya ada di gua. Adanya jadi di sekolah gua Randy Pauline Bacas, tapi secara diakui di akte kelahiran itu gua Randy Syahalamaftu. Dan itu gua kayak apa ya bahasanya, kayak deklarasiin ke diri gua sendiri kayak Randy Syahalamaftu aja deh kayaknya. Tapi ijazah Pauline Ijazah Bacas, Pauline kan? Bacas. KTP Syahalamaftu. Kalau KTP kan pasti ngikut akte. Tapi lu bakal ribet kalau lu nanti sewaktu-waktu lu butuh paspor buat keluar negeri misalkan, ya kan? Pasti lu ribet itu harus satu nama. Soalnya gue pernah kejadian belum lama sih gue Ribet banget ya? paspor itu data lu harus sama. Misalkan nama gue kan Bobby Carlo nih, ya udah harus Bobby Carlo. Nah itu ada data gue satu yang cuma nama Bobby doang. Apaan? Akte gue Bobby doang, nggak ada Carlo-nya. Itu gue harus merubah, itu gue ganti akte. Emang syaratnya paspor tuh apa sih? Ya enggak kakak sih, enggak kayaknya apa ijazah, akte, KTP. Oh, ijazah kan masuk. Ijazah itu harusnya yang tanpa ijazah bisa kemarin karena akte gua bermasalah, jadi dia minta pakai ijazah, tapi ijazah semua dari SD, SMP, SMA tuh sampai terakhir tuh harus sama. Tapi nah misalkan SD lu Randy Syahalamaftu Enggak, gua dari sama kan TK semua. sampai lulus Randy Pauline Ya, Bacas. tapi akte lu kan. Akte gua Randy Syahalamaftu. Nah iya itu yang ribet, lu harus pilih salah satu, lu mau pakai Syahalamaftu apa Pauline Bacas. Nah kalau lu pilih salah satu misalkan Pauline Bacas, lu urus dah tuh yang Syahalamaftu lu ganti-gantiin, ribet asli itu gua pengalaman gua. Nah Bacas gua pernah ngeliat di Depok 24 jam. Kalau lu anak-anak Depok pasti tahu, pernah ada updatean tuh Depok 24 jam. Apa tuh, marga-marga di Depok itu marga tertua atau pokoknya paling atas tuh Bacas. Itu di nama lu itu marga juga apa gimana sih? Marga dong, jelas. Itu tapi kan identik dengan maaf nih non muslim kan? Iya, non muslim memang Bokap lu ya? Kalau nggak salah itu terdapat 13 atau 12. Gue juga maksudnya gue juga nggak sepuh-sepuh amat lah untuk bukannya gue nggak mau baca juga sih ini kayak gitu. Cuma kayaknya sih 12 marga Depok atau berapa. Pokoknya tuh Bacas di urutan pertama, keduanya atau ketiganya tuh Lun, Yudhistira, Zadok, terus Emang gue Bacas itu dari lupa bokap. lagi lagi. Bokap. Oh bokap mualaf ya dulu ya? Bokap mualaf. Dulu, oh iya benar pas. Bokap mualaf Depok asli, ketua mah nyokap. pantesan kental banget Depoknya. Lu kalau kenal bokapnya dia, lu cari di lapangan-lapangan tuh kontes burung pasti ada bokapnya itu. Wah sepuh banget main burungnya. Puseng, breng. Aduh, gue udah paham dah soal Bacas dah. Gue lagi nih nanya nih. Lu pernah pesantren kan, lu pesantren? Ribet banget ngomong. Pesantren lu umur berapa itu?
SMA ya? SMP. SMA kan? SMP lu masih di sini kan? SMA gue masih di sini. SMA kelas 1. SMA kelas 1 gue Iya, di sini. kan Pokoknya gue berangkat 2011 sampai 2014 gue baru pulang. Oh iya 2014. Gue iya. 3 tahun gue. 3 tahun gue. Pesantren tuh ngapain sih kegiatannya tuh? Maksudnya sama nggak sih gitu kayak sekolah biasa anak-anak ya semestinya yang nggak di pesantren itu apa beda gimana? Orang-orang kan mikirnya gini ya, kayak lu kan pesantren nih. Sebenarnya pesantren itu kan lu itu cuman, menurut gua ya, bukannya gua membenarkan ini gitu. Cuman ini menurut gua kayak lu belajar agama secara lebih. Misal lu sekolah lu misalnya lu perintis SMIP, lu kan waktu itu SMIP nih. Lu kan kalau SMIP otomatis perhotelan nih. Kalau kedepannya nanti lu akan ya menjurus ke hotelan kan, sama kayak misalnya lu pesantren. Kalau pesantren itu kan pasti agama, ya pasti lu kedepannya agama, cuman ya itu formalitas. Iya, tapi kan formalitas. maksud gua nggak diharuskan, nggak seharusnya lulusan pesantren tuh ustadz atau apa. Oh, enggak. Kan ya tergantung dirinya masing-masing mau menafsirkannya seperti apa. Yang penting ilmunya lu sirap, kan lu apa sih namanya tuh ya berbagi. Kalau orang yang minta ilmu-ilmu ya soal kalau agama, misalnya orang lulusan hotel nggak kerja di hotel, kenapa orang lulusan pesantren ya kayak gitu aja kan. Kalau menurut gua sih gitu aja. Orang juga sarjana juga banget sekarang sesuai jurusan. Maksudnya pelajarannya tuh tetap ada kayak bahasa Indonesia yang lain. Ada. Cuman dia lebih kayak sejarah kebudayaan Islam, nahwu, sorof, fikih gitu ya. fikih, akidah akhlak. Mama pengajian juga kayaknya belajar fikih juga ya. Majlis-majlis. Wah, gua nggak tahu. Lu sering majelis taklim kali lu. Gua nggak tahu sih. Oh, mal gua juga majelis taklim, cuman nggak cerita sih. Fikih juga mama pengajian guys. Kadang-kadang tuh suka dengerin aja sama gua. Ini fikih ya. Ya gua kan emang sekolahnya nggak pesantren ya. Begitu tahu juga, tapi ya dengar segelintir mah pernah. Nah udah masuk pesantren, lulus kan, kerja sekarang di rumahin karena covid ini. Ya udahlah, nggak usah ngomongin covid ya, kita doa aja semoga Amin. lancar semuanya, selesai, nggak ada lagi virus-virus yang bergelimpangan. Parah ini parah. Dunia, bukan di Indonesia aja lah, ini mah udah menyusahkan semua umat dah. Tapi yang kaya ya makin kaya, yang miskin makin miskin kalau menurut gua. Yang kaya bukan makin kaya, yang kaya makin nahan. Kalau gua bilang. Musik, kita beralih ke musik. Genre lu apa sih? Kalau soal musik lu demennya tuh lebih kemana? Dangdut apa gitu? Gua pop. Pop apa nih, kan cukup pop banyak. Pop Popang anjay, pop. enggak sih, pop ya udah kayak pokoknya pop, mau itu pop yang mellow atau beat atau ya umum kayak band-band Indonesia lah, kayak Ungu, apa Peter Pan. Tapi lu apa tuh? Peter Pan Noah kali. Lu zaman-zaman dulu kan Peter Pan. Lu idola lainnya kalau di Indonesia apa nih? Penyanyi, band apa vokal grup apa? Gua kalau di Indonesia gua lebih ke band. Enggak sih, band malah gua nggak ada. Kalau di Indonesia juga penyanyi gua juga nggak ada juga. Cuman kalau ditanya misalnya idolain siapa, gua bisa jawab baru. Iya, dari keseluruhan sih gua. Tapi idolain di Indonesia tuh nggak ada. Nggak ada gua. Kalau di luar lebih, kalau luar Freddie Mercury lah. Queen. Queen. Mantap. Queen gua. Itu kata pasti Tuh. gua nggak tahu kenapa pas nggak mungkin kita yang tahun 90-an tahu, pasti tahun 2000-an juga pasti tahu. Walaupun tuh udah almarhum kan? Iya. Dari itu ya pasti tahu, yakin Iya. gua. Lu pasti nih yang nonton ada angkatan 2000-an pasti tahu. Ya Queen kan Queen. dari zaman ke zaman. Itu Iya. itu yang disebut legend. Legend. Habis. Mantap banget emang. Tapi gua heran nih Ren, di teman-teman kita kecil nih ya, lu selalu apa namanya dipandang tuh doyan tidur, atau lu kalau tidur tuh norak banget Ren. Itu menurut lu definisi tentang tidur tuh apa sih menurut lu? Tunggu, gue jawab dulu nih. Ya. Kayak gini. Orang kan bilang, bukan orang sih, kayak anak-anak tuh bilang gue kalau tidurnya tuh kuat. Iya benar.
Cuma perlu digarisbawahi juga. Apa tuh? Gue begadangnya kuat. Iya, tapi kan nggak maksud gua tuh walaupun kayak gua nih, gua juga begadangnya kadang kuat kadang enggak. Misalkan gua lebih nggak ke begadang sih, gua lebih punya apa sih, insom. Kalau gua tuh susah tidur Ren. Tapi ketika gua bisa tidur nggak mungkin lama, pasti kalau nggak 3 jam 4 jam. Kalau lu kan Lebih tepatnya gini. guys, lu kalau tahu dia buset lah. Gue gini. Gimana ya bilang? Gue orangnya kuat tidur. Nah, apalagi dalam situasi nggak kerja gini. Sebenarnya kemarin gue sama kayak lu. Misalnya gue begadang nih, gue masuk pagi. Taruh jam 9 gue udah masuk kan. Gue tidur jam 4 sampai jam 8 itu kan paling 4 jam kan ya? 4 jam hitungannya. Itu gue bisa. Sebenarnya kayak gimana ya? Tapi gua kalau gawe lu bisa gitu. Bisa. Walaupun Bisa lu begadang. Bisa. Iya, makanya Kalau gawe. Gue Lu nggak pakai pernah alarm? nggak Alarm alarm pasti. Cuma kayaknya gue gini deh. Gue tidur bisa loss panjang ketika gue nggak punya tanggung jawab terhadap sesuatu. Oh, jadi lu misalkan lu lagi kerja, lu Gue bisa kontrol. pikiran nih. Gue bisa gua kerja kontrol. nih besok nih. Harus bangun. Bisa kontrol. Mantap kalau kayak gitu. Kalau Gua kira meskipun emang gue ada kayak telat pasti pernah kan. ya udah pasti kesiangan, tiba-tiba gue berubah shift karena gue kesiangan. Ya nggak munafik, gue juga pasti pernah lah. Oke lah. Thank you banget lo udah mau datang ke sini Ren. Lo tamu pertama sih asli. Gue pertama? Iya. Serius? Gua lagi ini kan konten baru gua. Dulu kan cover-cover yang lu tuh gak pernah ngisi kan di YouTube gua tuh cover lagu aja. Menghitung hari ya. Menghitung hari. Menghitung hari kan. Iya kan. Iseng doang. Iya. Iya dulu ya nggak laku deh. Ya coba aja. Mudah-mudahan siapa tahu podcast ini kan banyak yang Demen. suka, iya, yang demen. Ya walaupun isinya nggak begitu ada, ya tapi ya seenggaknya ada lah sedikit isinya gitu, pembahasan di sini. Satu lagi Ren, kasih kata-kata motivasi mutiara lah, kata-kata mutiara buat Jadi kata-kata motivasi. ya, kata-kata ya mutiara. motivasi aja lah buat membangun semua penonton-penonton gua nih yang sekiranya yang terdampak juga kayak kita gitu, dirumahkan, nggak punya penghasilan, gabut apa gitu. Lu ya gimana lah kata-kata menurut lu? Gue kalau dibilang motivasi, gue nggak pandai memotivasi Ya kata-kata orang mutiara lain. mungkin. Diri gue sendiri butuh motivasi. Iya. Cuma ya kalau kata-kata singkatnya mungkin ya udah jangan putus asa lah. Iya. Terus berusaha sih gitu. Ya selalu ada jalan. Terus Apapun itu. jangan pernah nyerah. Jangan pernah menyerah. Ya. Oke. Thank you banget Ren udah datang sekali lagi. Iya, Thank you banget. Oke guys, segitu dulu podcast kali ini. Semoga kalian suka dan isinya ada dan bermanfaat, bisa diterapin juga buat kalian semua yang nonton. Ya biar berkah yang like, yang share, apalagi yang subscribe. Waduh, thank you banget sob. See you. Bye.